Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Selalu kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di belakang kehidupan kita dengan cara-cara yang ajaib, dengan penyertaannya, dan juga dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmaninya bagi kita semuanya. Jangan pernah kita kemudian meninggalkan Tuhan, iman, kepercayaan kita, sebab kita tahu ada upah besar menanti kehidupan kita. Selalu berjalan di dalam iman kita dengan Kristus Tuhan Allah kita semuanya. Mari hari ini, di minggu ini, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan kehidupan kita, memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa dan roh kita semuanya. Mari kita bertemu dengan kekasih kita, Kristus Yesus. Taksimlah untuk mengagungkan Dia dengan seluruh ketulusan hati kita semuanya. Karena kita hanya ingin memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Mari beribadah dengan takut akan Tuhan, dengan kesucian yang datang dari Roh Kudus. Mari kita memuji Dia dengan sukacita dan bergembira, karena Tuhan Allah penyelamat kita semuanya. Tuhan memberkati kita di ibadah pagi ini. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Kami mengucap syukur punya Bapa yang menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik Mari bagi. kau berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan pada Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Mari dengan segenap hati menyanyikan pada Tuhan. Kami perkatakan Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. percaya Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. hari depan kami Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. kami percaya Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ia
keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawan keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita sudah memuji, kita sudah memuliakan, dan kita sudah mengagungkan Tuhan Allah kita, Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat kita semuanya, dan Sang Pelaku mujizat yang luar biasa di kehidupan kita. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh kehidupan kita, pikiran, jiwa, roh kita semuanya, supaya hidup kita diisi oleh firman Tuhan, dan biar firman Tuhan mengubahkan, memetaformosakan kehidupan kita menjadi bagian yang bertumbuh, berkualitas di dalam kedewasaan rohani dan dalam kedewasaan sesuai dengan gambar Kali Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami terus-menerus diberikan sebuah rasa kehausan, rasa lapar akan firman-Mu. Dan bahwa biarlah rasa lapar dan rasa haus akan firman-Mu mendorong kami semuanya untuk mencari-Mu, mengejar firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang makin hari makin memiliki prima bukar di dalam rohani kami, dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami supaya kami bertumbuh di dalam iman rohani kami semuanya. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara secara khusus dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu semuanya bisa menyimaknya dengan baik. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kita semuanya. Hari ini secara khusus saya akan membawa kita berbicara tentang mengasihi keluarga kita semuanya. Ketika Afghanistan kemudian dikuasai oleh Taliban, ada satu tontonan yang sangat miris. Ada sesuatu yang
ditayangkan di televisi yang membuat kita kemudian mengalami rasa sedih dan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana tidak? Sebuah kondisi digambarkan bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak mereka berjuang untuk menyelamatkan keluarga mereka, anak-anak mereka semuanya dari kekejaman Taliban. Ini menjadi satu cerita yang betul-betul menggugah hati kita semuanya. Ini menjadi cerita yang mendorong kita semuanya untuk memikirkan ulang tentang keluarga kita semuanya. Kita berada dalam dunia yang makin hari makin betul-betul membawa kita semuanya untuk berpikir secara urgent tentang keberadaan keluarga kita semuanya. Dunia menyajikan kekerasan, dunia menyajikan cerita tentang perceraian, dunia menyajikan kehancuran dalam keluarga-keluarga. Dan itu yang sebenarnya membawa kita semuanya harus merenung lebih dalam lagi untuk memikirkan ulang lagi keluarga, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Bagaimana kita semuanya berjuang untuk mempertahankan dan mengasihi mereka semuanya. Supaya mereka tidak jatuh di dalam kehancuran, supaya mereka semuanya tidak terjebak hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan mereka semuanya. Kisah tentang ibu yang berjuang untuk anak perempuannya, itu menunjukkan betapa dia sangat mengasihi anak perempuannya ini. Ini menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya, sebagai orang Kristen. Bagaimana kita juga memikirkan tentang keluarga kita semuanya. Menjadi Kristen artinya kita dibawa bukan hanya untuk egoistis, tetapi kita menjadi orang-orang yang memikirkan tentang orang-orang yang kita kasihi secara khusus ada di dalam keluarga kita semuanya. Karena keluarga menjadi satu subjek dan objek yang sangat penting bagi Tuhan Allah kita semuanya. Tuhan bekerja, kalau kita melihat dalam Kejadian, bekerja lewat keluarga. Dan dalam Perjanjian Baru juga, Tuhan melakukan pelayanan, dibuka juga dengan sebuah mujizat yang luar biasa tentang keluarga juga. Jadi keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rencana, keselamatan, dan karya pemeliharaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang perempuan Veronica ini, seringkali kita hanya berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Tapi hari ini secara khusus saya ingin membawa kita semuanya untuk memikirkan ulang lagi tentang anak kita, suami, istri kita semuanya. Apakah kita benar-benar mengasihi keluarga kita semuanya? Apakah kita benar-benar mengasihi keluarga kita semuanya? Mari kita akan belajar dari seorang perempuan Veronica. Bagaimana dia sangat mengasihi keluarganya, bagaimana dia sangat mengasihi anak-anaknya, dan bagaimana dia berjuang sedemikian rupa menunjukkan sebuah pengorbanan dan dedikasi yang begitu sangat tinggi untuk kesembuhan anak dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya kita memiliki begitu banyak hal-hal yang mungkin hebat yang dapat kita raih, tapi kalau keluarga kita rusak, anak kita rusak, suami kita rusak, kalau istri kita rusak, kalau rumah tangga atau keluarga kita itu menjadi hancur berantakan, apa gunanya? Terlalu mahal. Sebuah hal yang mungkin kita perjuangkan, tapi kalau itu mengorbankan keluarga, anak kita semuanya, maka itu akan menjadi sesuatu penderitaan yang tanpa bertepi akhirnya. Dan itu akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi kita semuanya. Mari hari ini kita memikir ulang tentang bagaimana kita membuktikan, memperjuangkan cinta kasih kita di dalam keluarga kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan dalam diri kita, menjadi keluarga yang saling mengasihi, menjadi keluarga yang saling mendukung, menjadi keluarga yang saling berjuang untuk menyujud nyatakan sebuah kebahagiaan, cinta kasih yang sangat dalam keluarga. Maka hari ini, mari kita belajar dari perempuan Veronica untuk mengembangkan, mengasihi keluarga kita semuanya. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang bertumbuh untuk mengasihi keluarga kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus yang kita baca bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita mengembangkan, memiliki seni hati di dalam keluarga kita semuanya dengan seni hati yang sangat baik. Kalau kita membaca ayat yang ke-24, di sana diceritakan bahwa Yesus itu pergi diam-diam supaya tidak didengar orang lain. Tetapi faktanya, ada banyak orang-orang yang mendengar. Salah satunya adalah perempuan Veronica ini. Apa yang dilakukan oleh perempuan Veronica? Begitu dia mendengar Yesus itu hadir, ada di sekitar kampung dekat dia, maka dia berusaha kemudian untuk berlari mencari Tuhan Yesus. Seni hati itu berhubungan dengan seni bagaimana hati kita bukan hanya memiliki kemampuan yang cermat dan peka untuk mendengar, tetapi seni hati juga harus menggerakkan sebuah tindakan nyata, tindakan real. Kita memiliki seni hati yang baik, tapi kalau kemudian tidak menggerakkan untuk kita bertindak, maka berarti seni hati kita buruk. Seni hati yang baik adalah hal yang beriringi dengan tindakan nyata, tindakan real. Ketika ibu ini mendengar Yesus, maka tumbuhlah imannya, tumbuhlah keinginan dia untuk membawa beban beratnya itu kepada Yesus. Begitu dia mendengar ada gerakan dorongan hati yang luar biasa untuk dia kemudian berlari, mengejar
dan menjumpai Yesus. Dia berusaha dan berjuang untuk anaknya itu kemudian mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan. Banyak orang mendengar tentang Yesus yang melakukan mujizat yang luar biasa. Banyak orang mendengar bagaimana Yesus mengasihi. Banyak orang mendengar bagaimana Yesus itu telah menyatakan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Tapi sedikit dari beberapa orang yang telah mendengar itu, mereka mau berlari kepada Yesus. Tapi sedikit dari beberapa orang yang sudah tahu dan mengetahui serta mengalami, mungkin mendengar, tapi mereka tidak berlari kepada Yesus dengan segenap hati mereka. Ada hal yang seringkali tidak berjalan secara linear antara hati juga antara tindakan. Seni hati yang baik itu adalah seni hati yang berbanding lurus atau berbanding linear, lurus dengan tindakan kita semuanya. Perempuan ini mendengar Yesus hadir di kampung dia, maka dia kemudian bergerak dengan tindakan yang nyata. Dia berusaha untuk mencari Yesus. Dia tidak membiarkan momen-momen kesempatan itu, waktu-waktu emas itu kemudian bergulir, hilang dari kehidupan dia. Dia tidak membiarkan kesempatan ini berlalu dalam kehidupan dia. Maka dia bersegera, dia kemudian mungkin berdandan, dia meninggalkan rumah dia pagi-pagi dan berusaha untuk mencari Yesus. Dan luar biasanya, Alkitab berkata malah perempuan Veronica ini yang kemudian ternyata dia menyita waktu Yesus. Dan ada satu dialog yang begitu sangat hebat, luar biasa. Sementara banyak orang yang hadir, tetapi Yesus kemudian justru menjumpai perempuan Veronica ini. Dia betul-betul menghargai bagaimana ibu ini mengasihi keluarga dia. Ibu ini membuktikan bahwa dia memiliki seni hati yang begitu baik. Dan Yesus berbicara secara khusus dengan perempuan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seorang pendengar yang baik dari Yesus Kristus itu bukan hanya dia memiliki kepekaan terhadap kepekaan telinganya terhadap firman Tuhan, kepekaan hatinya, kemudian merenungkan firman, tetapi seni hati, seni hidup, seni mendengar itu diiringi dengan sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu tindakan mencari Yesus, tindakan mengejar Yesus, tindakan untuk memburu Yesus sedemikian rupa, mengerahkan antusias dia dengan kekuatan tenaga untuk mengejar Yesus. Mendengar tetapi tidak bergerak, itu sama saja bohong. Memiliki seni hati, kemudian tahu Yesus tetapi tidak menggerakkan dia untuk bertindak, itu sama saja kita menjadi mayat hidup yang tidak memiliki sebuah pergerakan dinamis. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu akan mati. Jadi seni hati yang baik tetapi tidak diimbangi dengan tindakan, itu juga akan mati. Maka kalau kita memiliki hati yang baik, tetapi tidak dilakukan dalam tindakan-tindakan, itu sama saja kita sedang sengaja merusak hati kita menjadi hati yang baik, menjadi hati yang betul-betul bagus, menjadi hati yang betul-betul kemudian dapat dengan penuh kelemah lembutan dibentuk oleh firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang memiliki hati, tetapi hatinya mati, tidak ada dalam tindakan. Kita memiliki sebuah kehidupan jasmani yang baik, tetapi rohani kita mati, hati kita mati, nurani kita mati. Maka apa gunanya itu semuanya? Ada penyakit baru yang sekarang ini muncul di lingkungan kita, yang disebut dengan mother diviness. Contohnya begini Bapak Ibu, ada seorang ibu memanggil anaknya. Anaknya dipanggil dengan suara keras. Anaknya itu dengar, tetapi anaknya tidak menjawab. Anaknya tidak bergeming, tidak bergerak. Anaknya fokus kepada HP dan tidak melakukan apa yang didengar perintah atau panggilan dari ibunya. Tidak bersuara, bahkan mungkin juga tidak beranjak dari tempat dia. Kenapa? Dia mendengar, tetapi telinganya mendengar, tetapi kaki tangannya itu terlalu berat untuk melangkah, terlalu berat untuk bertindak. Ini dinamakan dengan mother diviness, yaitu anak-anak yang berfokus kepada bendawi, tapi mendengar, tapi tidak menggerakkan segala sesuatu untuk bertindak. Ini adalah satu penyakit. Nah, ini juga terjadi dalam kekristenan. Kita udah tahu ini. Panggilan tentang akhir zaman itu begitu sangat kuat sekali. Panggilan masa-masa genting itu menjadi sangat kuat sekali. Tetapi seberapa banyak dari orang-orang Kristen yang mencari Tuhan? Berapa banyak dari orang-orang Kristen yang memburu Tuhan? Berapa banyak dari orang-orang Kristen yang menyelidiki firman? Berapa banyak dari orang-orang Kristen yang antusias untuk beribadah? Saya melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang memainkan HP, kemudian main game, begitu banyak lagi. Meluangkan waktu untuk menonton TV, meluangkan waktu untuk main Facebook, meluangkan waktu kemudian untuk bermain game yang ada di dalam mungkin aplikasi HP dia, begitu banyak. Tetapi tidak ada waktu untuk memburu, untuk mengejar, dan untuk mencari Yesus. Ini adalah sesuatu yang ironis. Jangan sampai kita kemudian membunuh hati yang baik. Amsal berkata, hati itu adalah pancaran dari seluruh kehidupan kita.
Kalau kita merusak hati kita, maka seluruh pancaran kehidupan kita juga akan menjadi hancur. Maka memiliki seni hati yang baik itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan kalau kita ingin mengasihi keluarga kita. Jadi belajar dari perempuan Veronica ini, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita menjadi seorang yang mengasihi keluarga kita semuanya adalah dengan cara kita membangun seni hati kita dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan kita menjadi mengasihi keluarga kita semuanya. Yang kedua, biarlah kita dipenuhi oleh cinta kasih Kristus. Di ayat 28 ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ibu ini berjuang untuk anaknya yang sedang mengalami masalah sangat berat. Apa yang menggerakkan perempuan ini? Cinta kasih yang dalam akan anak dia. Cinta yang begitu sangat kuat di dalam ibu ini terhadap anaknya. Maka dia berjalan sangat jauh. Mungkin juga karena dia adalah seorang kafir, berjumpa dengan orang-orang Yahudi, itu mungkin merupakan sesuatu tantangan yang sangat berat. Tetapi risiko yang sangat berat itu akan menjadi lebih ringan ketika segala sesuatu, hal-hal yang kelihatannya itu memberikan tekanan, pengorbanan, dan beban berat itu dikerjakan oleh cinta kasih yang sangat dalam. Apalagi kalau kasih Kristus itu menggerakkan kita semuanya, maka kita akan bisa melihat kekuatan dari cinta kasih itu yang akan membuat kita bertahan dalam penderitaan, bertahan terhadap nyinyiran, bertahan terhadap segala sesuatu yang mungkin tidak baik. Perjuangan kita dipenuhi dengan cinta kasih, digerakkan oleh cinta kasih, itu yang membawa beban berat kita akan menjadi lebih ringan dalam hidup kita semuanya. Perempuan itu adalah seorang kafir, dia mencari Yesus. Dia mengesampingkan perasaan malu, dia mengesampingkan perasaan untuk dicibir, dia mungkin juga mengesampingkan perasaan dibully, dia mengesampingkan juga perasaan-perasaan kalau dia kemudian menjadi pribadi yang mungkin dibuang, tidak diperhatikan. Tapi ia berjibaku menemui Yesus karena anaknya yang kerasukan setan. Dia mencari, dia sangat mengasihi anaknya, dia sangat mengasihi keluarga dia. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda semuanya dalam kehidupan kita mengasihi keluarga kita digerakkan oleh cinta yang sangat dalam kepada orang-orang yang kita kasih dalam keluarga? Atau Anda digerakkan oleh sesuatu yang bukan tentang kasih? Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang ada dalam keluarga berjuang tetapi tidak digerakkan oleh cinta kasih yang dalam dari Kristus itu Yesus. Maka saya ingin kita semuanya mulai memikirkan ulang lagi. Apakah kita benar-benar dipenuhi oleh cinta kasih Kristus yang sangat kuat terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap saudara-saudara kita semuanya? Apakah Anda digerakkan untuk mencintai seperti Kristus, mengasihi kita semuanya orang berdosa dan mengorbankan dirinya untuk kita semuanya? Kadang-kadang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, cerita-cerita di dalam Alkitab itu merupakan satir, sindiran yang sangat tajam kepada orang-orang Kristen. Mereka yang berkata bahwa mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi realitasnya mereka bukanlah orang-orang yang mencintai Tuhan. Hal-hal yang membuktikan adalah karena mereka bukanlah orang-orang yang menumbuhkan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan? Kalau mengasihi anak saja, mengasihi istri, mengasihi orang tua saja tidak begitu dimunculkan di sana, tidak ada tindakan nyata. Hari-hari ini kadang-kadang saya menjadi miris. Ada begitu banyak anak-anak membuang orang tua mereka. Alasannya karena mereka tidak bisa merawat. Diberilah kemudian orang tuanya, dimasukkan di panti jompo, atau mungkin juga diberikan satu tempat atau villa. Dan begitu banyak alasan-alasan. Tapi pada intinya, mereka adalah orang yang merasa terbebani dengan orang tua mereka yang sudah jompo. Mereka terbebani mungkin juga dengan pergumulan-pergumulan anak-anak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada realitas di pandemi ini, ada begitu banyak tingkat perceraian yang begitu sangat tinggi di pengadilan agama. Apakah itu cuma saudara-saudara Muslim kita? Ada banyak orang-orang Kristen juga yang mereka melakukan tindakan mengajukan gugatan cerai. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak membangun kehidupan mengasihi keluarga itu dengan cinta kasih Kristus yang sangat dalam. Mereka hanya membangun keluarga mereka di atas ekonomi, di atas keuangan semata. Betul, Bapak Ibu, saya harus tahu, harus menyadari bahwa uang itu sangat penting. Tetapi uang tidak bisa menjadikan kita bahagia. Kalau uang itu bisa menjadikan bahagia, maka tidak banyak orang-orang kaya yang bunuh diri. Tidak banyak orang-orang kaya kemudian mereka mati dengan cara menggenaskan. Pendeknya saya mengatakan, mari kita mengasihi keluarga kita, digerakkan, dipenuhi oleh cinta kasih Kristus yang sangat dalam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang berusaha
membangun cinta kasih yang sangat dalam terhadap suami, terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap orang tuanya, maka dia akan menemukan sebuah kebahagiaan dan dia akan menemukan esensi dari berkeluarga itu sangat indah. Kadang-kadang kita harus katakan itu seperti satir. Orang kafir lebih tahu ya bahwa pertemuan dengan Tuhan itu membawa berkah. Pertemuan dengan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Pertemuan dengan Tuhan itu mendatangkan perubahan-perubahan. Ibadah itu bukan hanya urusan pribadi. Ibadah itu juga merupakan sebuah urusan dengan keluarga. Dan itu yang mendorong perempuan ini dia bergerak, berjuang. Bagaimana mencintai anaknya dan dia bertemu dengan Yesus. Supaya akhirnya ada kelepasan yang terjadi. Hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak laki-laki, kaum pria yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Mereka mengesampingkan bagaimana mereka mengasihi Tuhan, juga mengasihi keluarganya. Kalau kita laki-laki mengasihi Tuhan, tidak direduksikan dengan tindakan membawa keluarga kita semuanya untuk sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, maka itu sama saja kita sedang membawa malapetaka masuk di dalam keluarga kita semuanya. Ingat, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan menyadari pentingnya bahwa pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan, membawa berkat, membawa kebaikan, membawa anugerah-anugerah dan janji-janji kekal dalam kehidupan mereka semuanya. Orang tua yang tidak serius mencari Tuhan, ya sama saja menaruhkan kutuk, menaruhkan malapetaka ke dalam kehidupan anak-anak atau keluarga mereka. Itu sebabnya, mari kita membangun cinta kasih kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita mengejar Kristus. Mari kita membangun cinta kasih kita sungguh-sungguh dalam Kristus, supaya kita akhirnya menghasilkan sebuah keturunan yang bermanfaat. Ada satu survei Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan yang melakukan survei berkaitan dengan dua orang. Satu keturunan Al Gore dan satu keturunan Al Capone. Seluruh nenek moyang dari Al Gore, mereka adalah orang-orang yang mengembangkan cinta kasih kepada Tuhan dan mengembangkan cinta kasih kepada anak-anak mereka berdasarkan dari kasih Kristus yang sangat dalam. Apa yang terjadi? Seluruh keturunan dari silsilahnya Al Gore atas sampai ke bawah itu menunjukkan mereka semuanya adalah orang-orang yang bermutu, berkualitas, orang-orang sukses, orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting. Bagaimana dengan Al Capone? Al Capone tidak pernah mengalami didikan dari orang tua. Bagaimana dibangun cinta kasih, bagaimana dia membangun cinta kasih dengan Tuhan bagi sesamanya. Sampai dari atas hingga ke bawah, silsilah mereka hanya menghasilkan keturunan-keturunan bandit-bandit yang berbahaya, yang tidak memiliki keberhasilan secara jasmani, secara moral, secara perilaku, juga secara iman rohani. Nah, ingat baik-baik. Mari kita menjadi dan membangun kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang dibangun di dalam cinta kasih Kristus yang sangat dalam. Orang tua yang ibadah itu akan memberikan jejak bagaimana dia membangun rasa takut akan Tuhan. Itu tumbuh besar di dalam keluarga mereka, tumbuh besar dalam anak-anak mereka semuanya. Bagaimana mereka menghormati Tuhan terreduksikan juga bagaimana mereka menghormati orang tua mereka. Orang tua yang tidak beribadah, maka orang tua itu akan melahirkan pemberontak di dalam keluarga, juga di dalam gereja, juga pada intinya nanti di dalam kehidupan masa depannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan di bagian yang ketiga, saya ingin mengajak Ibu semuanya untuk menonton video ini. Mari kita saksikan.หนูมานี่ดิกินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดีอะไรกันก็แค่ข้าวจานเดียว ก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเองเรื่องมาก แม่ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ ค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ พ
เด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้ ก็ไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุด ช่วงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเราอยากให้แกกินของดีๆ โทรหาแม่หน่อยไหม ร้อย ทุกคำมีความหมาย Ketika kita membangun kehidupan keluarga kita dengan cinta kasih yang sangat dalam, seberapa besar mungkin anak-anak kita mungkin rusak, tapi cinta kasih kita itu akan terukir di dalam hati mereka semuanya. Dan satu saat mereka akan kembali lagi menyadari bahwa mereka dibentuk, dibesarkan oleh cinta kasih yang sangat dalam, dan mereka pasti akan kembali kepada kita semuanya. Dan itu yang akan mendorong mereka semuanya akan mencintai kita juga dengan kesungguhan hati. Bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita semuanya? Yang ketiga adalah bangun seluruh rangkaian dari kehidupan kita itu menjadi penyembah Tuhan yang baik, yang dan serius. Kalau kita membaca ayat 25, ketika perempuan Veronica itu, dia menjumpai Yesus, yang dilakukan dia tersungkur. Dia tersungkur dan menyembah Yesus. Ini menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Jarang ada orang-orang Israel bertemu dengan Yesus langsung dia tersungkur, menyembah. Kata tersungkur itu berarti dia rata dengan tanah. Kata tersungkur itu dia berani mengotori pakaian dia dengan tanah. Sedemikian rupa dia merasakan, Tuhan, aku tidak pantas, tidak layak. Aku sungguh-sungguh merendahkan diriku serendah-rendahnya karena aku sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Aku perlu Engkau. Ini tindakan yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa. Ini pengakuan bahwa dia tidak layak, tidak pantas, dan dia sangat perlu sama Tuhan. Penyembahan itu berbicara bukan tentang kebutuhan kita. Penyembahan bukan berbicara tentang kehormatan kita. Penyembahan juga bukan berbicara tentang, oh saya orang yang rohani. Saya adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Bukan. Penyembahan itu berbicara tentang kita mengakui kedaulatan Allah. Kita mengakui Tuhan Allah kita. Kita mengakui bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Kita mengakui bahwa dia layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk diagungkan, layak untuk dimuliakan. Penyembahan adalah sikap yang sangat sadar bahwa kita ini nggak pantas, kita ini nggak penting, dan Tuhan Allah itu yang begitu sangat mulia, sangat layak. Bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu, ketika para tua-tua mereka memakai mahkota, dan waktu mereka bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, mereka melempar mahkota mereka, dan mereka berkata tidak layak-layak, dan mereka katakan, kudus, kudus Tuhan, yang layak menerima pujian, yang layak menerima sembah. Ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita semuanya. Keluarga kita tidak akan pernah bertumbuh dalam cinta kasih kalau kita tidak membangun sebuah kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita mengasihi keluarga kita saja yang nyata nggak ke Tuhan? Bagaimana kita akan bisa mengasihi keluarga kalau mengasihi Tuhan saja juga kita nggak bisa? Semua itu memiliki korelasi yang sangat jelas dalam kehidupan kita. Penyembahan adalah sikap sadar bahwa Tuhan, saya nggak layak, saya nggak pantas, saya tidak pernah pantas. Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dan Bapak Ibu, kata yang unik dalam penyembahan dituliskan dengan proskuneo. Proskuneo itu merupakan sebuah gambaran tentang anjing yang menjilat kepada tuannya. Kalau itu menjilat berarti anjing itu mendekat kepada tuannya. Mengapa anjing itu mendekat kepada tuannya? Dalam teologi anjing, karena anjing tahu ketika dia diperlakukan dengan baik, tuannya itu baik, tuannya itu sangat-sangat perhatian, tuannya itu peduli, tuannya itu betul-betul luar biasa, harus disanjung, harus ditinggikan. Itu teologi anjing. Jadi kalau kita bicara tentang penyembahan, kita dibawa untuk menyadari Tuhan kita itu baik, Tuhan kita penolong, Tuhan kita memperhatikan, Dia juru selamat kita. Maka kita melahirkan penyembahan supaya akhirnya tumbuh cinta kasih di dalam keluarga.
tanpa kita menghadirkan hadirat Tuhan, tanpa kita menghadirkan penyembahan, pengagungan dari Tuhan, maka Tuhan tidak hadir di dalam penyembahan kita, dalam keluarga kita. Ya semua, kalau tidak ada hadir Tuhan, maka sesuatu yang buruk akan datang dalam keluarga kita. Perempuan itu begitu datang berjumpa dengan Yesus, dia tersungkur, dia menyembah kepada Tuhan. Gereja kehilangan orang-orang yang menyembah. Gereja kehilangan orang-orang yang betul-betul merendahkan diri dia. Banyak orang-orang kaya sombong di dalam gereja. Merasa dia berada, merasa dia orang kaya. Dulu waktu dia belum punya apa-apa, dia mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dikasih sepeda, dia menyembah Tuhan. Kasih motor, terus kemudian kasih mobil. Setelah itu menjadi sombong luar biasa. Rohaninya sombong luar biasa. Dia sangat tidak mencari Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Kalau dia memberi, seringkali dia mengukur, aku. Pada dasarnya kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka ingatlah baik-baik dari kisah perempuan ini, bagaimana kita dibawa pada satu kebenaran, bahwa pada dasarnya kita ini tidak ada apa-apanya, tidak pantas, tidak layak. Jikalau bukan Tuhan yang membawa kita ke sukses, jikalau bukan Tuhan yang memberkati kita, ini nggak ada apa-apanya. Maka seharusnya dalam segala kondisi keadaan bujang, kalau engkau hari ini udah kaya, udah diberkati Tuhan, jangan pernah kehilangan rasa untuk menyembah, tersungkur, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita. Ingat itu, camkan baik-baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kala kita juga tidak menghormati Tuhan. Kadang-kadang ketika kita ibadah saja 2 jam, begitu lebih kita sudah mulai kemerungsung hati kita sudah mulai gelisah, kita sudah mulai buka HP, main chatting tadak, kita sudah mulai tidak hormat lagi kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Kalau dalam ibadah saja kita main HP, ibadah saja kita tidak menghormati kesucian, kekudusan, kesakralan, ketaksiman, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak tahu diri. Kesombongan rohani itu seringkali ditontonkan dengan apa? Dengan perasaan ketidakpedulian kita. Waktu harusnya kita beribadah menghormati Tuhan, waktu 2 jam mungkin ditambahkan, tiba-tiba ada sesuatu mungkin yang Tuhan berikan itu di ibadah itu. Waktu kita kemudian mulai mengeluh, kita mulai kemerungsung, kita mulai sibuk, kita mulai tidak fokus, itu adalah bagian dari kesombongan rohani kita juga. Hati-hati, waktu kita tidak mulai menyembah kepada Tuhan, maka waktu itu adalah waktu yang sangat membahayakan. Ibu ini begitu dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia menyembah Tuhan, maka camkan baik-baik. Keluarga-keluarga yang kehidupannya, baik bapak, ibu, dan keluarga mereka, anaknya yang suka menyembah Tuhan, maka di sana akan mekar, di sana akan tumbuh bunga-bunga kasih, sehingga mereka semuanya saling mengasihi. Maka bagian yang ketiga, yang paling penting adalah mari kita menjadi penyembah Tuhan. Kalau kita ingin mengasihi keluarga kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita? Ketika anggota keluarga kita bertumbuh di dalam karakter yang baik. Di ayat yang ke-28 dikatakan gini Bapak Ibu. Perempuan ini, Veronisia ini, dia menghadapi satu seperti cibiran, seperti serangan secara pribadi, bahkan mungkin seperti bulian, nyinyiran, ya Bapak Ibu. Ketika dia sangat berharap kepada Yesus, justru ia direndahkan oleh Yesus. Bahkan derajatnya kemudian disamakan seperti binatang, bahkan seperti anjing. Tapi apa yang dialami oleh perempuan ini? Perempuan ini tidak marah, dia tidak ngambek, dia tidak pundungan, dia tidak tersinggung. Dia sama sekali bisa menguasai dan mengontrol. Bagaimana dengan kita? Anda semuanya yang merasa berjasa di dalam gereja, kalau saya berkata keras kepada Anda, kalau saya mungkin menyinggung lebih seperti Yesus, mungkin seperti anjing, apa yang akan Anda alami? Ini Yesus Tuhan, dia berkata kepada perempuan, tidak pantas roti ini dikasihkan kepada anjing, ini dianjingkan, diturunkan derajatnya. Masihkah Anda berkarakter baik? Saya melihat begitu banyak orang-orang yang kemudian ketika dia tidak diperlakukan dengan baik, dia menunjukkan kualitas karakter. Jangan-jangan Bapak Ibu, saya menjadi pedih, saya menjadi cukup ironis. Kadang-kala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu untuk mempertegas siapa sejatinya karakter kita. Pada waktu kita belum kaya, kita begitu sangat rendah hati. Kita begitu sangat tulus, tapi begitu kita kaya, kita menjadi sombongnya luar biasa. Kita menjadi angkuh luar biasa. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ini adalah orang yang sombong, angkuh. Kapan itu dipertegas? Ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita memiliki harta, ketika kita mungkin memiliki mobil, memiliki rumah yang mewah. Mungkin itulah yang membuat Anda dipertegas sifat karakternya. Berapa banyak dari gereja-gereja yang kemudian dirusak, dihancurkan oleh karena orang-orang yang berusaha menyetir
Menyetir siapa? Menyetir pendeta, mempengaruhi orang lain. Siapa itu? Biasanya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas kemampuan finansial. Maka hati-hati. Mari kita memiliki sebuah karakter yang baik. Kalau kita ingin menumbuhkan, mengasihi keluarga, di sana dibangun sebuah karakter. Perempuan ini dia dilukai, disakiti oleh Yesus. Dengan cara apa? Dengan memperkatakan dia tidak sederajat. Dia lebih mirip dengan binatang, bahkan anjing. Tapi perempuan itu berkarakter baik. Pantas kalau dia tumbuh. Orang yang berkarakter yang baik, di sana dia akan menumbuhkan cinta kasih yang sangat dalam. Semakin dia direndahkan, perempuan ini semakin direndahkan, dia tidak berubah sikap kebaikannya. Semakin dia makin berharap sama Tuhan, semakin dia sadar bahwa dia harus berjuang untuk anaknya. Hidup ini selalu menyajikan sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Tetapi respon kita yang baik itu yang membawa kita semuanya terus-menerus akan membawa keluarga kita menikmati kasih sayang. Banyak orang akan berusaha merusak mungkin nama baik kita semuanya. Tetapi jikalau kita memelihara karakter kita, maka nama baik kita pasti juga akan tinggi lagi. Tapi kalau orang merusak nama baik kita dan karakter kita marah, kita benci, kita melawan, maka kita sudah tidak akan punya apa-apa lagi. Perempuan ini seperti direndahkan, nama baiknya seperti dirusak. Tapi karakternya itu begitu baik, luar biasa. Pantas kalau dia kemudian dimuliakan. Sampai Yesus katakan, luar biasa perempuan ini. Di Israel saja tidak ada orang seperti perempuan ini. Ini luar biasa. Bahkan Yesus memberikan sebuah statement. Luar biasa. Pulang. Apa yang kamu katakan itu jadi. Perilakumu yang luar biasa itu yang kemudian membawa engkau menikmati segala berkat. Di gereja kita mungkin akan menemukan banyak kecaman-kecaman. Hal-hal yang menyakitkan, menjengkelkan, fitnah. Kita direndahkan. Tetapi ingat, jika kita memang memiliki karakter yang baik, maka apapun yang diperlakukan orang, yang keluar dari refleksi kita semuanya, yang keluar dari respon kita adalah tetap baik. Kita tidak mudah pahit hati, kita tidak mudah dilukai batin kita tidak mudah gede ambek, kita tidak mudah tersinggung, kita tidak pernah kemudian mengundurkan diri atau keluar dari gereja kalau karakter kita baik. Tapi jikalau kita tidak memiliki karakter yang baik, hal yang kecil saja, maka itu akan membuat kita mengalami tingkatan emosional yang meledak-ledak dan kita pasti juga akan meninggalkan gereja. Bapak Ibu, perempuan Veronica ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun karakter yang baik. Seorang yang mencintai Tuhan, hidupnya akan diasah oleh hal-hal yang tidak enak, tidak baik, fitnahan, dan segala sesuatu yang buruk. Tapi itu merupakan proses pengasahan bagi dia. Sampai kemudian dia mendapatkan emas yang murni, berlian yang sangat tinggi nilainya. Amsal pasal yang ke-14 ayat 29 katakan, orang yang cepat marah membesarkan kebodohan dia. Amsal pasal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Dalam Amsal pasal 29 ayat 22, amarah menghasilkan begitu banyak pelanggaran. Saya berdoa, kita semuanya memikirkan ulang lagi tentang keluarga kita, tentang anak kita, tentang suami kita, tentang juga istri kita. Kalau kita berada dalam gereja, kita mikirkan ulang lagi. Apakah kita mengasihi gereja kita? Apakah kita mengasihi gembala? Mengasihi juga anggota satu yang lain? Apakah kita tumbuhkan di sana kasih yang begitu sangat dalam? Mari pikirkan ulang. Bukan saja tentang keluarga kita, tetapi juga tentang gereja kita semuanya. Apakah engkau sudah memikirkan mengasihi saudara-saudaramu yang sedang menderita? Apakah engkau sudah juga melakukan kunjungan? Bukan hanya pendeta ini semuanya. Tapi apakah Anda sudah melakukan itu semuanya? Kalau Anda mengasihi gereja Anda pasti juga akan memikirkan orang-orang di sekitar Anda yang sedang mengalami masalah. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini terus-menerus menolong kita semuanya. Untuk kita memikirkan ulang lagi, mereulang lagi bangunan cinta kasih kita kepada keluarga kita, kepada gereja kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami diteguhkan lagi untuk kami terus membangun keluarga kami di bawah bangunan cinta kasih. Kami ingin berjuang untuk mengasihi keluarga kami, supaya keluarga kami kemudian diselamatkan, supaya keluarga kami menemukan cinta kasih, menemukan kasih karunia, menemukan penyembuhan, kelepasan dari segala kuasa dosa, kelepasan dari kuasa kegelapan, kelepasan dari iblis, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang selamat. Terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, supaya Tuhan diberikan hikmat, marifat, dan takut akan Tuhan, supaya beliau Tuhan terus bisa memimpin negara dan bangsa kami dengan takut akan Tuhan.
hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, bisa mengambil keputusan-keputusan bijaksana yang berpihak kepada seluruh bangsa Indonesia yang sangat pluralitas di dalam kebinekaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran kementerian, kami berdoa untuk Angkatan Darat, Angkatan Militer Indonesia, supaya mereka semuanya bersinergis untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI ini. Kami berdoa untuk anarkis jahat, rancangan-rancangan jahat yang berusaha merusak Indonesia, baik dari ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi, jagai pemerintahan kami. Tuhan lindungi juga masalah masa COVID ini, para dokter, para nakes, supaya mereka semuanya terlindungi. Berkati proses vaksinasi yang ada di Indonesia supaya berjalan dengan baik, sehingga herd immunity akan terjadi, dan kami Indonesia kemudian mengalami pemulihan di kegiatan-kegiatan kami, sektor niaga berjalan normal lagi, ekonomi kami meningkat lagi, sehingga pada akhirnya kami mengalami pemulihan, dan kami menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang membutuhkan. Yang memberkati Indonesia ini juga dengan cinta kasih. Turunkan jiwa-jiwa pertobatan Tuhan, supaya banyak orang yang percaya kepada Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan di kota kami. Berkati bupati, berkati camat, berkati kepala desa, berkati juga Tuhan untuk RW, RT. Tuhan memberkati supaya mereka semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang akan takut akan Tuhan dan mengayomi bangsa kota kami ini. Sehingga akhirnya kota kami menjadi kota yang dipimpin dengan baik dan bijaksana. Yang memberkati ekonomi di kota kami. Yang memberkati juga Tuhan niaga, perhotelan, pariwisata, yang memberkati perikanan, yang memberkati pertanian, peternakan, perkebunan, semua hal-hal yang berkaitan dengan geliat ekonomi di kota kami. Tuhan yang memberkati supaya akhirnya ekonomi di kota kami makin menggeliat. Kami berdoa Tuhan untuk sponsor-sponsor yang memberkati kami, baik itu Yayasan Moteka, baik itu Yayasan HBL, baik itu Tuhan mereka yang secara pribadi memberkati gereja kami, yang memberkati mereka berlipat kali ganda, yang memberkati Tuhan untuk usaha-usaha mereka, bisnis mereka, kekuatan kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, bisnis Tuhan, berkati perkembangan kemajuan bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang memberkati Tuhan orang yang berjanji akan membangunkan kami gereja, Tuhan engkau memberkati. Kami memberkati usaha mereka dan berkati hati mereka, dan hatinya stabil untuk terus Tuhan memegang nasar dia untuk memberkati dan membangunkan gereja bagi kami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami yang bidang-bidang usaha, mereka yang memiliki pabrik, yang Tuhan memiliki pabrik, Tuhan engkau memberkati usahanya makin hari makin menggiat, dan transaksi jual beli bisa jalan, dan akhirnya dia bisa membangun bisnis usahanya makin hari makin bergeliat. Keluarga-keluarga kami yang bekerja membangun sebuah kuliner, usaha bisnis niaga di sembako atau di tempat apapun juga, Tuhan memberkati berlipat kali ganda dan kemajuan-kemajuan. Mereka yang baru membuka usaha-usaha kuliner, Tuhan engkau campur tangan memberkati dan memajukan mereka semuanya. Mereka yang bekerja sebagai seorang karyawan, berkati mereka semuanya dengan etos kerja, kejujuran, dan takut akan Tuhan, sehingga mereka semuanya mengalami promosi-promosi. Berkati keluarga-keluarga kami yang sakit, mereka yang terkena COVID, mereka yang kena sakit jantung, paru-paru, mereka yang terkena sakit diabetes, mereka liver atau ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit mereka kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemirsa-pemirsa juga yang sedang mengalami pergumulan berat, mereka juga yang sakit. Engkau yang sedang mengalami pergumulan berat, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan. Tuhan, aku memberkati setiap pergumulan-pergumulan mereka, beban berat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati, diurapi mereka dengan hikmat, marifat, daya inovasi kreatif, sehingga mereka semuanya mampu dan cakap menanggung masalah ini dan bisa keluar. Mereka yang sakit, jamahan dari Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan, mujizat dari Tuhan, biru-biru Tuhan Yesus, nama Kristus menyembuhkan mereka secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, baik itu sekolah minggu, remaja, pemuda, engkau memberkati supaya mereka semuanya makin hari makin kuat. Ketika mereka sudah mulai belajar tatap muka, lindungi, jagai, dan mereka menjadi belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka menjadi anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang hormat terhadap orang tua, jauh dari tindakan-tindakan amoral, dan mencintai Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan kerja kami. Kami rindu Tuhan untuk pergumulan operasional, pergumulan untuk kami bisa beribadah lagi. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami juga rindu Tuhan, sungguh kami ingin memiliki sebuah gedung untuk kami bisa beribadah dengan layak dan pantas, sehingga kami Tuhan bisa beribadah dengan nyaman. Tuhan, aku memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami tahu Tuhan menjawab doa-doa kami, dan kami akan menunggu di dalam kesabaran iman kami bahwa Tuhan semua jawaban itu tersedia, dan itu yang membuat kami akan mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, yang terus akan membawa kita semuanya tidak bercacat celah di hadapannya. Dan itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati
masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang bagikan berkat itu, karena engkau adalah surat-surat Kristus yang terbaca, dan bukan saja terbaca, tetapi surat-surat Kristus yang melakukan tindakan nyata sehingga orang menerima berkat itu. Dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasihi di dalam Tuhan, jemaat GSJ ABC Sesawi, dan para pemirsa yang menonton ibadah kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya dalam setiap pergumulan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kalau memiliki pergumulan-pergumulan berat, Bapak Ibu bisa menuliskan sebagai pokok doa dan kirimkan ke nomor telepon yang ada di depan Bapak Ibu. Kami pasti akan mendukung doa buat pergumulan Bapak Ibu semuanya. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan Bapak Ibu semuanya dengan jawaban yang pasti dalam kedaulatan waktu Dia. Dan jika Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan kami atau gereja kami, Bapak Ibu bisa mentransferkan di nomor rekening di depan Bapak Ibu semuanya yang berkaitan dengan skala spesifik apa yang Bapak ingin Ibu kemudian berkati di gereja kami. Dan jika Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat buat dari pelayanan kami semuanya, Bapak Ibu bisa bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Karena dengan membagikan Bapak Ibu sudah terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan, dan saya tahu jeripayah Bapak Ibu semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan menyediakan berkat juga di sana. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita semuanya dengan segala kebajikan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah bayangan. Tuhan memberkati kita semuanya.